siswi juga tahu dari mana? Oh, fisika. Oke. Terima kasih atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu juga serta yang hadir di sini dalam rangka memberikan motivasi dan kesempatan untuk Ibu Samira dan juga Ibu Sri dalam rangka mengikuti CGP calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Truk Jambe. Mudah-mudahan kedua ibu guru ini supaya cepatnya lulus jadi calon guru, bukan calon lagi ya, berarti sebagai guru penggerak. Dalam hal ini nanti kedua peserta ini akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal tentang aset yang ada di SMA Negeri 1 Truk Jambe, baik yang masih bergerak maupun yang tidak bergerak. Saya berdiri di sini katanya mewakili kepala sekolah, kebetulan ada perlu ke SMA Negeri 5 Karawang. Jadi saya sebagai wakil sarana kebetulan sesuai dengan materi atau yang akan diberikan dalam kesempatan ini, yaitu tentang tadi yang dikatakan adalah aset yang dipunyai atau dimiliki oleh SMA Negeri 1 Truk Jambe, baik yang bersifatnya hidup maupun yang sifatnya tidak bergerak. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Ibu Samira dan juga Ibu Sri akan menyampaikan apa saja yang ada atau yang dimiliki sarana tersebut ya, akan disampaikan oleh Ibu Samira dan Ibu Sri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ishak Juwarsa selaku Wakasek Bidang Sarana Prasarana yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini. Baik, Ibu Bapak semua dan anak-anak, hari ini kami sebagai CGP diberi tugas untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyata itu apa? Aksi nyata itu adalah penerapan dari modul yang sudah materi yang sudah kami lakukan. Kami belajar modul kemudian diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata seperti ini. Yang aksi nyata modul 3.2 yaitu peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Hari ini saya dan Gusti akan memaparkan tentang aset sekolah. Jadi aset sekolah itu bukan hanya aset fisik saja. Saya akan menjelaskannya sebagai sharing aja dengan ibu bapak dan anak-anak. Ya, tujuannya yaitu mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah yang lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ya, oke. Nah, Ibu Bapak seperti ini ya, anak-anak, Ibu Bapak semuanya, bahwa hasil pemetaan aset di sekolah itu yang sudah saya lihat, yang sudah kami lihat, aset yang ada di sekolah itu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, modal finansial. Jadi yang namanya aset itu bukan hanya barang, misalkan kursi, meja dan lain-lain. Nah, siswa juga disebut sebagai aset. Kemudian guru juga disebut sebagai aset. Dan semua sumber daya alam yang ada di sini seperti bunga, lapangan itu juga adalah aset. Jadi orang melihat aset itu hanya
sebagai bentuk fisik, tapi ada yang aset yang tampak dan aset yang tidak tampak. Kemudian lingkungan alam, salah satunya misalnya seperti air bersih, sumber air yang banyak, itu adalah salah satu aset juga. Cuma mungkin kita tidak pernah tahu ya bahwa itu adalah merupakan dari bagian dari aset. Nah, ibu bapak semuanya dan anak-anak, saya sekarang dan Bu Sri akan memberikan kertas ya. Silahkan menurut bapak ibu semua aset-aset apa aja sih yang ada di lingkungan sekolah ini. Misalkan contohnya jumlah siswa yang banyak bisa ya. Terus kemudian contohnya gurunya sudah S1 hampir 80%, seperti itu. Kemudian gurunya sudah rata-rata sudah S2 90%, itu juga merupakan aset. Saya akan membagikan kertas ini, nanti silakan ibu bapak menulis salah satu aset yang sekiranya ibu bapak tahu apa sih yang ada di sekolah ini asetnya. Nanti kita petakan ya, yang mana merupakan modal manusia, kemudian modal sosial, politik, fisik, kemudian modal lingkungan dan atau alam dan sebagainya. Oke. Kita lihat di sini yang pertama adalah modal manusia. Ya. Modal apa saja? Ya Pak, mangga. Dina? Ya, aset di sekolah. Ya, saya ambil dulu ya. Ya, hasil pemetaan aset yang pertama yaitu modal manusia, SDM, sumber daya manusia cukup kompeten seperti guru-guru yang keseluruhan sudah ASN. Kemudian kualifikasi pendidikan guru juga sudah
sudah sesuai dan 62,5% sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian juga memiliki 2 guru penggerak dan 2 orang CGP. Selanjutnya siswa mudah diarahkan dan penurut, dan yang terakhir yaitu pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Ya, tadi Bu Dina mengatakan untuk tadi skip itu. Ya, itu. Terima kasih. Jadi dari survei yang sudah dilakukan oleh CGRP, baik Bu Sri maupun Bu Sawira, hasil pemetaan input bersama kepala sekolah itu modal manusia. Modal manusia terdiri dari satu SDM, sumber daya manusia cukup kompeten seperti guru-guru yang keseluruhan sudah ASN, pendidikan sudah sesuai dan 62,5% sudah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua itu memiliki 2 GP guru penggerak, yaitu Bu Yuwita dan Bu Ilma ya, dan 2 orang calon guru penggerak, yaitu Bu Sri dengan Bu Sabira. Yang ketiga adalah siswa mudah diarahkan dan penurut. Kemudian yang terakhir adalah pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Itu mungkin modal sosial yang ada di SMA Negeri 1 Terjambi. Terima kasih. Modal manusia ya Pak Isak. Tadi ada SDM yang cukup kompeten. Di sini guru itu hampir semuanya ASN. Kemudian klarifikasi untuk pendidikannya hampir 90% di Teluk Jambe itu gurunya sudah S1 dan hampir 65% itu S2 dan juga 62,5% itu sudah memiliki sertifikat dan juga memiliki 2 CGP dan GP guru penggerak, serta kita memiliki siswa sebanyak 1.000 lebih. Ya. Next, sekarang modal sosial. Agak Bu Suryati. Oh iya, modal sosial. Oke, izin untuk membacakan ya. Berdiri atau di sini ada modal sosial, itu di SMA Negeri 1 Jambe, itu kekeluargaannya sudah sangat baik. Sama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi satu sama lain. Guru dapat membimbing siswa secara penuh, komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, pemerintah desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Oke, terima kasih Bapak. Ya, untuk modal sosialnya, sekarang modal fisik. Aisyah sebagai sarana prasarana. Terima kasih. Kesempatan yang kedua untuk menyampaikan hasil pemetaan aset. Ini hasil diskusi bersama kepala sekolah, yaitu modal fisik. Modal fisik ini terdiri dari ruang kelas yang lengkap sesuai dengan jumlah rombongan belajar. Kemudian ruangan kelas baru saja direhab, jadi kondisinya sangat layak. Kemudian selanjutnya kantor guru yang luas dan rapi. Dan yang terakhir itu sekolah sudah tersedia jaringan internet atau wifi serta listrik dan air yang dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik. Terima kasih.
Terima kasih Pak Isa. Ya, tadi kita sudah menuliskan Bapak dan Ibu guru serta anak-anak mengenai pemetaan aset yang akan kita lakukan ya. Ini sudah ada di sini hasil pemetaan aset bersama guru. Yang pertama di sini ada modal fisik ya. Baiklah, terima kasih ya untuk kesempatannya. Hasil pemetaan aset ini adalah hasil diskusi bersama guru dan siswa. Sebagai modal fisik itu memiliki ruang kelas yang baru saja direhat ya, hampir sebanyak 9 ruang kelas ya kemarin. Kemudian halaman sekolah yang cukup luas memadai untuk anak bermain dan melakukan kegiatan olahraga. Mebelnya juga sudah banyak yang baru ya, menggantikan yang sudah mulai rusak itu. Kemudian alat peraga yang cukup memadai atau olahraga dan toilet yang cukup berbanding dengan jumlah siswa. Kemudian akses jaringan internet sehingga kegiatan sekolah berjalan lancar, artinya jaringan internet cukup memadai juga. Terima kasih, mungkin itu saja Ibu Samira. Anda. Ya, terima kasih Ibu Nia. Kita akan melanjutkan hasil pemetaan aset bersama siswa. Silakan Maria. Untuk model manusia guru yang baik, sopan, cerdas, pintar, bijaksana, mengajar dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Gurunya lengkap, kepala sekolah selalu berangkat tepat waktu, baik, perhatian dan penuh semangat. Siswanya baik, saling menolong, semangat, kerja, pintar, disiplin, penurut dan berprestasi. Orang tua kami mendukung kami belajar di SMA 1 Paut JP. Ya, berikutnya ada modal sosial dari siswa. Ya. Baik, menurut hasil pemetaan aset bersama siswa dalam modal sosial yaitu yang pertama, ada guru selalu mengajak kami untuk saling membantu. Lalu guru dan siswa kompak dalam berbagai kegiatan. Orang tua kami selalu hadir di rapat sekolah. Komite sekolah, kepala desa, dan tokoh lain juga ikut hadir dalam rapat untuk berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru. Dan tenaga kesehatan dari puskesmas juga rutin memeriksa kesehatan kami. Untuk modal simpulan ya, dari hasil diskusi pemetaan aset ya yang dimiliki sekolah bersama kepala sekolah yang diwakili oleh wakil kepala sekolah bidang sarana, kemudian guru dan siswa, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk modal manusia, yaitu 1. Kepala sekolah berdedikasi tinggi, disiplin dan tegas. Guru secara keseluruhan sudah ASN, kualifikasi pendidikan sudah sesuai, dan 62,5% sudah memiliki sertifikat pendidik. Ketiga, memiliki 2 orang GP dan 2 orang CGP. Keempat, siswa semangat, berprestasi, mudah diarahkan, dan penurut. Kemudian, pengawas sekolah selalu melakukan supervisi secara berkala sehingga dapat mengawasi secara maksimal. Yang terakhir, wali murid, anggota komite, dan warga masyarakat selalu terbuka. Next. Untuk modal sosial, kekeluargaan yang sangat erat dan baik, kemudian sesama guru saling mendukung dan dapat berkolaborasi. Guru dapat membimbing siswa secara penuh
komite sekolah, wali murid, warga masyarakat, dan pemerintah desa setempat mendukung secara penuh program-program sekolah. Nah, enggak pembina. Ya, saya melanjutkan dari yang sudah dibacakan oleh Bu Sri. Pemetaan aset SMA 1 Jambe, modal fisiknya yaitu satu, memiliki kelas yang baik, lengkap dan layak untuk ditempati. Yang kedua, mebel baru dan lengkap, hampir sebagian kelas ya. Kemudian tiga, alat peraga dan olahraga yang lengkap. Kemudian ada LCD dan speaker, halaman luas dan toilet cukup kan, karena kita sudah mendapatkan beberapa kali rehab untuk toilet ya, dan pembangunan untuk toilet. Kemudian sekolah juga memiliki peralatan sholat yang lengkap. Di masjid bisa kita lihat bahwa ada mukena, sajadah, bahkan sarung ya. Kemudian kantor guru yang luas serta rapi. Sekolah sudah menyediakan jaringan internet, wifi, serta listrik dan air yang sudah memenuhi kebutuhan sekolah dengan sangat baik. Nah, modal politik. Modal politik SMA 1 Jambe itu memiliki modal politik ya. Dia memiliki MOU nih. Kalau anak-anak belum tahu mungkin bahwa SMA 1 Jambe memiliki MOU atau kerjasama satu dengan Puskesmas terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan. Sudah ada kan ya seringnya nih ya Puskesmas. Kemudian pemerintah kecamatan terkait dengan perizinan penggunaan fasilitas umum di kecamatan. Ya, misalkan kita acara bendera tuh, acara 17 Agustus ya, kita bisa di kecamatan. Kemudian pihak kepolisian baik Polres Karawang maupun Polsek Jambe Timur terkait keamanan dan pendidikan anti narkoba, kemudian kedisiplinan dan lain-lain. Udah pernah ya dari Polres ya datang ke kita beberapa kali. Kemudian dengan PLN terkait dengan jaringan listrik. Ya, next. Kita menginjak ke modal lingkungan alam ya. Adanya lingkungan yang asri ya. Kita punya taman-taman yang bagus, kemudian udara sejuk. Kita masih ada di desa ya, walaupun mau pertengahan kota gitu. Kemudian tanah-tanah di sini subur. Kemudian jauh dari hiruk pikuk keramaian sehingga nyaman untuk proses belajar. Yang kalian nyaman ya? Iya. Kemudian sumber air yang melimpah. Next Bu. Modal agama dan budaya. Siswa dan masyarakat mayoritas Muslim dan religi. Kemudian semua siswa bisa mengaji dan membaca Quran. Nanti juga ada kegiatan Ramadan ya sebentar lagi. Kemudian ada kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah, yakni kegiatan menghafal surat-surat pendek dan membaca doa. Kemudian budaya dan sikap siswa di sekolah yang taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Misalnya saja sepatu itu harus hitam, kemudian baju harus dimasukkan, ya, harus pakai dasi dari hari Senin dan Selasa, itu ya, seperti itu. Kemudian budaya sopan santun juga sudah melekat pada pribadi siswa. Hal ini menjadi nilai plus bagi siswa, memiliki siswa yang berkarakter. Kita biasanya pagi-pagi ada salam sapa ya di depan. Kemudian siswa yang berprestasi dalam lomba Irma tingkat KCD wilayah 4, tepuk tangan ini. Lagi modal finansial, bahwa SMA 1 Jambe seperti kita tahu memiliki 3 modal finansial ya. Pertama yaitu bantuan operasional sekolah, itu BOS reguler dan ada juga BOPD. Kemudian ada dana alokasi khusus. Kemudian peran serta masyarakat PSM, namun untuk yang PSM masih tetap direncanakan. Jadi belum ada ya PSM. Jadi tahun kemarin sudah beberapa tahun ini tidak ada ya, misalnya orang tua menyumbang untuk kegiatan sekolah yang untuk PSM itu dana sumbangan masyarakat ya. Di SMA 1 Jambe tidak ada. Ini di garis bawahi baru masih tahap direncanakan.
rencana tindak lanjut. Nah, dengan adanya pemetaan yang tadi, pemetaan aset tadi ada 7, maka CGP berharap aset yang ada dapat dijadikan kekuatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Lalu dilakukan evaluasi program-program sekolah yang selama ini berjalan agar lebih maksimal. Terima kasih semuanya. Guru bergerak Indonesia maju. Baik anak-anak, ibu bapak semua dan bapak Kapolsek Bidang Sarana, terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi kali ini. Saya dan Bu Sri Puji mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang menjadi bahan diskusi kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.